taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangka Berdua, Bapak Cakra Darmawan, SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bangka Berdua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistina SPD. Salatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan pada satu-satunya guru kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai penata acara pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan terselenggara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, sekaligus berkenan untuk membuka diseminasi budaya positif ini. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Sulistina SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pamekasan, dan penutup merupakan acara puncak pada pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk singkatnya waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangka Berdua kepada Bapak Chandra Darmawan, dipersilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bangka Berdua yang saya hormati, Ibu Sulistina SPD selaku calon guru bergerak angkatan 9 kelas 342 Kabupaten Pamekasan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa bermuajah dan bermarhamat di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan dan kebahagiaan yang Allah limpahkan kepada kita ditetapkan oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Selawat juga salam tetap kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabis kita minatul mati dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi tauladan sejati itu memang sulit. Tidak semudah kata-kata yang kita lontarkan dari lisan kita, tidak segampang
gampang membalikan telapak tangan. Hanya saja kewajiban kita adalah berusaha untuk bisa menjadi dan memberikan ketauladanan terhadap para peserta didik kita, utamanya di kelas masing-masing ya Bapak Ibu Ampu. Kesan-kesan yang tidak baik dari awal, mungkin yang lalu, kurikulum yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, pembelajaran yang belum berpihak kepada murid, hendaknya kita bisa merubah setahap demi setahap. Karena apa Bapak dan Ibu? Jikalau seorang guru dalam tanda kutip orang tua kedua mereka di luar rumah mereka atau di lingkungan sekolah selalu memberikan hukuman terhadap siswa-siswanya yang dianggap termasuk ke kategori slow learner, itu nantinya mereka, Bapak dan Ibu, mengikuti pembelajaran dengan terpaksa. Hadir ke sekolah pun mereka itu dengan berat hati, tidak dengan lapang dada. Nah, sampai mereka dewasa pun nanti juga akan membawa luka berupa dendam. Akan tetapi ingat, bagaimana usul di situ? Tetap ya, kalau ada anak yang salah dicubit, pasti ditanyakan dia banyak sepupu atau ponakan. Padahal mantan siswa kita itu sudah berumur 40 tahun, sudah punya anak. Sekolah di sini tetap ditanyakan. Jadi kesan yang baik akan mereka bawa sampai mereka dewasa, dan akan tetap dikenang apa yang menjadi manis yang telah mereka rasakan dari Bapak dan Ibu, dan mungkin bisa mereka menyadari akan mereka terima. Bersyukur saya di SDN Pangpodok 2 ini ada 2 CKP yang sudah mengikuti beberapa rangkaian dalam program guru muda ini di angkatan 9. Bu Sulistina dan Pak Herman, saya harapkan nanti bisa mendesiminasikan, bisa membentuk tularkan budaya-budaya positif kepada seluruh warga sekolah, utamanya bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Dan tidak cukup dengan tataran teori saja. Sulit memang, karena perubahan itu tidak serta-merta, ada proses di situ. Proses pun tidak akan berjalan mulus, karena yang kita hadapi adalah insan-insan yang dinamis, selalu berubah mengikuti kemajuan zaman. Nah, kalau kita yang tidak update Bapak dan Ibu, kemungkinan besar kita yang akan tergilas dan tertinggal. Untuk itu saya pesankan kepada seluruh warga, guru-guru SDN Pangpodok 2, supaya bisa tetap solid, menjaga soliditas dan solidaritas kebersamaan, memberikan warna tersendiri, memberikan kesan yang minimal tidak pahit atau asing kepada siswa-siswinya dengan semua di kelasnya masing-masing, memberikan kesan yang positif, memberikan rasa aman dan nyaman buat mereka, sehingga nanti secara berangsur perubahan yang kita harapkan, student well-being yang kita inginkan di lembaga kita bisa terwujud. Utamanya Bapak dan Ibu perlu tahu nanti, kalau memang Bapak dan Ibu sudah paham, oh saya
posisi kontrolnya itu ada di nomor 1, bagian pembuku, misalnya khusus bagian CCTV, khusus bagian monitor. Itu beransur-ansur berubah biasanya. Karena apa Bapak dan Ibu? Perubahan itu tidak langsung 100% kita. Setiap hari bertahap, saling mewarnai, saling mengingatkan, saling berbagi. Jadi yang CGB bisa mentuturkan apa yang CGB dapat dari program guru penggerak. Yang belum masuk di program guru penggerak ini, yang belum berkontribusi di situ, misalkan masih belum lulus atau bagaimana, daftar tapi belum lulus seleksinya Pak, misalkan, mungkin bisa mengambil pelajaran, bisa diterapkan terlebih dahulu. Sehingga begini, sehingga nanti manakala mengikuti program penggerak, ada takdir dari Allah di situ, Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi, sudah dilaksanakan gampang, tinggal menorehkan saja Bapak dan Ibu di situ. Baik Bapak dan Ibu, dengan membaca basmalah bersama-sama, kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak Kajang ini di SDM Pondok 2, saya mintakan dibuka dan dapat dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang nanti diuraikan oleh Ibu Sulistina bisa bermanfaat dan bisa menjadi hal positif yang bisa diamalkan oleh Bapak dan Ibu di kelas masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang menjadi nasihat bagi kami selaku guru Dewan Guru di SD Negeri Pondok 2 bisa kami laksanakan dengan baik, sehingga nantinya kami bisa mewujudkan visi sekolah yang telah kita buat bersama, yaitu mewujudkan generasi yang sakti. Nah, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistina SPD. Kepada yang terhormat Ibu Sulistina, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya menghadiri undangan saya dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif yang akan diterapkan di SDM Pondok 2. Budaya positif. Budaya positif yaitu merujuk pada sekumpulan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang mendukung perkembangan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat atau organisasi. Nah, di sini ada sebuah pernyataan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru, apakah setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak? Bisa kepada Mbak Hema. Baik, terima kasih. Baik. Dari pernyataan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya setuju. Karena apa? Karena
merujuk pada keadaan sekolah kita yang notabene anak-anak yang memang bisa dibilang tanda kutip nakal. Menurut saya kalau tidak dihukum mereka tidak akan jerah seperti itu. Baik, menurut Pak Irma sendiri apakah ada pandangan lain atau pendapat lain? Menurut saya setuju. Karena apa? Karena anak itu kalau tidak dikasih hukuman, beliau itu istilahnya apa namanya? Dia jangan pokok. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Jadi setuju ya Bapak? Setuju. Nah, pertanyaan kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Saya ingin ke Bu Yanti, alasannya kenapa? Tidak setuju karena kalau pemberian hukuman dengan hal seperti membersihkan halaman sekolah itu takutnya bikin anak merasa stres, bisa merasa kecapean seperti itu. Jadi takut anak capek. Ada jawaban yang berbeda? Setuju. Setuju. Menurut saya dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah akan mendisiplinkan anak untuk terbiasa membaca, kemudian terbiasa membersihkan halaman sekolah. Jadi insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pertanyaan yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini seorang guru itu memberi semacam hadiah. Terus penghargaan tidak hanya berupa barang, bisa saja dengan penghargaan kamu sangat pintar, dapat mengapresiasi. Apakah itu Bapak setuju atau tidak? Bisa setuju, bisa juga tidak setuju, kedua-duanya. Yang setuju jika apresiasi itu tidak berlebihan, artinya sebatas memotivasi anak supaya lebih giat lagi dalam belajar. Tapi ketika sudah berlebihan itu akan menimbulkan efek anak menjadi ketergantungan seperti itu belajar. Saya kira itu Bu Sudis. Baik, terima kasih. Ternyata di sini jawabannya yaitu tergantung situasi ya Pak ya. Ya. Nah, kita bisa lanjut. Nah, topik budaya positif pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, kelima keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Nah, di sini saya ingin memanggil maju ke depan, yaitu boleh minta tolong Ustaz Berti sama Pak Ismail.
Nah, di sini ada A dan B. Nah, Anda dan teman Anda. Nah, Sobelas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda. Nabi akan mencoba dengan sekuat tenaga, yaitu boleh dengan rayuan atau dengan menghardik dan lain sebagainya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini siapa yang berperan menjadi A dan yang menjadi B? Oh, sampai. Silakan tulis Bapak. Ya. Praktek tadi. Nah, di situ siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Di situ siapa yang menjadi guru dan menjadi murid sebenarnya? Antara Bapak Betri dengan Bapak Ismail yang menjadi murid itu siapa? Saya menjadi murid. Yang pegang kertas ya, berarti yang menjadi murid. Berarti yang menjadi guru Pak Ismail. Nah, di situ berarti yang megang kontrol siapa yang megang kontrol? Murid atau guru di sini? Guru. Murid. Kenapa bisa menyampaikan pendapatnya? Ya karena yang megang kertas itu muridnya, jadi untuk membukanya itu harus dengan tenaga. Jadi yang mengontrol itu adalah murid. Nah, di sini yang mengontrol adalah diri sendiri, bagi baik itu murid maupun guru. Jadi bagaimana cara kita meluapkan atau menyampaikan sesuatu itu dengan cara apa yang memenuhi, bagaimana supaya saya bisa memenuhi kebutuhan orang yang di depan itu. Itulah dari kata rayuan. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana seorang guru mengontrol murid agar baik di dalam kelas maupun di luar kelas itu bagaimana pembelajaran dapat berjalan dengan baik, mudah dipahami murid, dan dapat memahami isi pembelajaran di dalam materi tersebut. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi terkadang guru itu lebih mengkritik siswa, kamu kok begitu, gak malu melihat teman kamu itu bisa kamu. Sebenarnya terkadang malah anak itu enggak, saya malah semakin memberontak. Jadi biasakan agar kita tidak mengkritik siswa. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini tadi kan mengkritik. Nah, di sini sebenarnya guru harus mempunyai penguatan yang positif kepada anak agar yang kita omongkan, agar yang kita bicarakan, sampaikan kepada siswa itu bisa bermanfaat bagi mereka dari sekarang maupun kelak sesudah dewasa. Yang nomor 4 yaitu ilusi
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini haknya untuk memaksa yaitu bagaimana dengan rayuan. Rayuannya yang mantap, yang memiliki penguatan yang positif bagaimana. Bagaimana cara mengelola murid agar mereka bisa menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Lanjut. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini maknanya itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang memang ya disiplin berarti harus patuh. Jam masuk jam 7 berarti meskipun di jalan harus patuh. Ini bagaimana atasan saya ada di sekolah ini. Nah, karena apa atasan saya ada di sekolah? Berarti karena ketidaknyamanan saya kalau telah dengan kepala sekolah, dengan teman, dengan murid. Faktor itu yang sering dikaitkan dengan kata disiplin. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, jika dikaitkan dengan anak kita, peserta didik kita, yaitu anak Indonesia, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasilanya? Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belum. Ya, karena belum semua kelas berkurikulum merdeka, masih K13 ya. Jadi ini sedikit pengetahuan apa sih profil pelajar Pancasila itu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Lanjut. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini merupakan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti kejadian tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini merupakan kita takut saya tidak melakukannya. Muatallah, kata ya. Jadi kita itu termotivasinya dari mana? Dari luar apa dari dalam diri? Dari luar. Dari luar, motivasi eksternal. Karena ketidaknyamanan kita itu dari luar, takut dimarahi, takut ada teguran. Yang
dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika saya rajin di sekolah, kira-kira apa ya yang saya dapatkan dari kepala sekolah? Guru teladan. Oh, guru teladan. Itu merupakan motivasi diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Yaitu motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka apakah itu untuk menghargai diri? Apakah untuk Bu Yanti orangnya rajin? Apakah perlu dengan itu butuh sanjungan orang lain? Menghargai diri sendiri. Apakah saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya? Seperti guru yang terhebat sepanjang masa dari diri sendiri pada hari itu. Tidak ingin mendapat imbalan, tidak ingin karena tidak nyaman kepada kepala sekolah. Bu Yanti masuk ke kelas tepat waktu, keluar kelas tepat waktu. Pembelajaran di kelas sangat berinovasi. Nah, itu hebat. Itu motivasi dari luar apa dari dalam? Motivasi dari diri sendiri, yaitu motivasi internal. Jadi kembali pada diri sendiri, apa yang ingin kita lakukan untuk siapa? Apakah karena termotivasi dari luar, ingin dapat imbalan, atau karena diri sendiri ingin menjalankan tanggung jawab yang kita ambil sebagai guru. Lanjut. Restitusi. Pernah dengar kata restitusi, Bapak Ibu? Oh, restitusi dari Resti. Oh, Resti. Namanya Bu Yanti ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang hukuman merupakan identitas gagal, yang konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas sukses. Tapi yang konsekuensi ini merupakan netral, menengah, dan restitusi ini positif. Nah, seperti di hukuman, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Jadi anak seperti tadi dari Bapak Kepala Sekolah, bahwa anak akan terngiang-ngiang selalu mengingat apa yang dilakukan guru tersebut pada saya waktu saya sekolah dulu, untuk jangka panjang. Nah, sedangkan konsekuensi yaitu tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Jadi mungkin 1 hari, 2 hari sudah hilang. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini restitusi yaitu tadi menguatkan anak bersikap positif, mencari menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi, yaitu akan dikenang. Oh, kejadian seperti ini itu tidak baik bagi saya harus bertindak seperti ini. Akan dikenang Bapak Ibu. Setelah keluar dari sini akan diterapkan di masyarakat. Nah, di sini tindakan guru. Di sini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman.
Kita lihat jawabannya. Ya, ini adalah hukuman. Lanjut yang pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Tenang. Hukuman. Karena terlambat hadir di sekolah. Menyakitkan Bapak. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Hukuman, benar sekali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Hukuman Bapak Ibu. Karena di situ di seharian Bapak Ibu di sekolah tidak memakai sepatu. Bagaimana rasanya? Menyakitkan, bukan? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Konsekuensi. Karena di situ pelajaran PJOK Bapak Ibu, jadi berkaitan. Jika kalau saya itu di kelas jika terlambat datang maka akan tertinggal selama berapa menit dia yang telat. Selama 5 menit maka istirahatnya akan dipersempit ditambah jam pelajarannya. Lanjut. Yang nomor 3 yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ada 5. Saya ingin bertanya, bertahan hidup ini contohnya seperti apa? Bertahan hidup. Makan, minum, bertahan hidup. Ada jawaban lain? Menurut saya keempat tadi akan memberikan kita untuk bertahan hidup. Contoh, jika kita kurang kasih sayang dan tidak terima, mungkin untuk bertahan hidup bisa. Contoh sekarang banyak masalah kejadian yang bunuh diri karena kekurangan kasih sayang. Kemudian kesenangan mungkin merupakan dari bertahan hidup juga. Ada seseorang yang mengartikan dengan berjalan-jalan kemudian menikmati dunia, salah satu cara dia untuk bertahan hidup itu mungkin, dan juga yang lainnya. Bertahan hidup. Sedikit menambahkan dari rekan saya, bahwasanya kalau saya membaca diagram ini, muara dari keempat itu yaitu bertahan hidup. Jadi
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan ini merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup selain dari makan, minum, sandang, pangan dan papan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini sebenarnya saling berkaitan Bapak Ibu. Siapa sih yang ingin kesenangannya diganggu? Tentu semua orang tidak ingin mengganggu, tidak ingin merasa tersakiti. Rasa kasih sayang ingin mendapatkan rasa diterima, kehadiran saya itu diterima, tidak ingin diadukan, penguasaan, kebebasan. Nah, itu semua berkaitan Bapak Ibu. Kelima tadi berkaitan yaitu kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Mengakhiri hidupnya, berarti bunuh diri ya Pak. Jika salah satu saja sama dengan anggota badan kita, jika satu lecet saja sedikit, maka apa akan yang terjadi? Tubuh yang lain Tubuh yang lain akan merasakan sakit. Begitupun dengan raut muka. Raut muka akan bisa jadi mengkerut, bersedih, sakit. Padahal yang sakit kulitnya. Kenapa mulutnya yang bicara? Nah, itu berkesinambungan dan berkaitan. Lanjut. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang keempat. Kita sebagai guru terkadang kita memposisikan yaitu 5 sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini guru berbuat yang penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini di penghukum. Jadi jika guru, kamu itu nakal sekali, itu masuk ke penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan, seharusnya kamu nak, jangan seperti itu nak. Ibu kecewa sama kamu nak, kamu itu kan anak pintar. Nah itu murid kita akan merasa down, bersalah. Terus teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya seperti apa kira-kira ini? Membuatkan alasan-alasan, yaitu Allah pasti kamu terlambat karena membantu ibu. ya, ayolah kerjakan tugasnya, nanti ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah. Nah itu bisa jadi sebagai teman. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Nah di sini terkadang kita sebagai guru menerapkan peringatan, sistem peringatan bisa jadi. Sudah 1 kali loh kamu berbuat itu, terlambat 2 kali sudah, 3 kali. Nah itu menghitung dan mengukur. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kita melakukan interview itu Bapak. Pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk menggali apa sih, kenapa murid seperti itu. Institusinya Nah pernyataan sih
saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Yaitu pembuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Berarti guru yang membuat murid merasa bersalah. Saya kecewa sekali, saya mau sudah bapak ini, sudah bapak bawa ke kolam renang, tapi tetap saja. Itu merasa bersalah. Nah, terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu loh tidak pernah benar, selalu salah. Kapan benarnya? Nah, itu namanya tidak pernah benar. Jadi murid itu, ih kok sih bener Pak salah. Terus, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini siapa yang mengatakan? Itu berperan sebagai teman. Ibu bapak nantian Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di kelas. Biasanya terkadang kalau di kelas itu boleh bintang, terkadang bunga untuk anak-anak yang bisa berbuat baik pada teman, itu mendapatkan yang bercanda dengan teman bintang merah misalnya, yang kuning, yang baik. Nah itu namanya pemantau Bapak Ibu. Terus kita lakukan terkadang karena terpaksa Bapak Ibu, bukan dari diri sendiri. Nah, mengapa tidak peraturan saja membangun keyakinan kelas, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri Bapak Ibu. Tidak takut lagi karena hal untuk orang lain, tapi melakukannya karena diri sendiri. Nah, ini adalah urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ini cara membuat peraturan, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas serta pendalamannya. Yaitu yang pertama, yaitu kita ajak murid berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Jadi kita ajak murid itu Bapak Ibu, bagaimana peraturan-peraturannya apa saja di kelas tersebut. Kita ajak diskusi. Terus yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Kira-kira cara mengubah kalimat agar yang lebih positif, dilarang membuang sampah sembarangan, apa kira-kira Bapak Ibu? Jagalah kebersihan. Dari dilarang membuang sampah menjadi jagalah kebersihan. Terus yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Terus yang dari peraturan tadi diubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus kira-kira gambaran ini apa dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan tersebut? Seperti tanggung jawab, menghormati. Nah itu kan nilai kebajikan. Nah yang mencerminkan dari keyakinan kelas itu apa? Dipersempit lagi Bapak Ibu.
Tapi dari kata peraturan tersebut kalimatnya lebih sedikit lagi, tapi lebih meluas cakupannya. Terus yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, di sini peran murid itu baik murid, baik guru kelas, apa peran di situ dari keyakinan tersebut? Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus Bapak Ibu, misal ada sebuah kejadian, kita tambah lagi keyakinan kelas itu. Boleh, bukan hanya di awal pelajaran, awal tahun saja kita membuat keyakinan kelas, sudah itu saja mentok, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Boleh, kita harus meninjau ulang. Takut. Nah, di sini peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya aja. Kira-kira apa ya? Kalau selalu mengambil buku kembalikan lagi, berarti nilai kebaikannya itu tanggung jawab. Nah, itu adalah keyakinan kelas kita. Satu sudah tanggung jawab. Peraturan lagi, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Dua sudah. Jadi anak-anak kita harus menghormati orang lain. Tapi isinya itu luas kan, banyak. Terus hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena sudah 15 menitnya itu loh Pak, sebelum pembelajaran dimulai. Terus peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya yaitu kenapa dilarang melakukan kekerasan? Ajak anak. Kira-kira karena apa? Tidak boleh mukul, karena apa? Atas dasar keselamatan. Tidak ada yang masuk puskesmas. Keselamatan dan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang? Pasti anak-anak begitu. Nah, kita yakinkan dengan keyakinan kelas itu dengan kesehatan, menjaga kesehatan tubuh. Terus bergantian atau menunggu giliran. Kenapa kalau disobot? Yaitu keyakinan menghormati orang lain dan bersabar membuat giliran. Karena kalau jika kita murid tidak sabar, maka akan terjadi keributan Bapak Ibu. Terus gunakan masker. Kenapa kita disuruh menggunakan masker? Agar apa? Yaitu menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan. Peraturannya dari jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan agar tidak jatuh. Terus keamanan. Nah, ini dari tadi merupakan keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu ada 3 hal: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini ditumbuhkan di menstabilkan identitas. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu mengajukan pertanyaan. Yang pertama,
Yang pertama yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kita berkata seperti itu, Bapak. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, setelah berhasil tadi 2, baru ke menanyakan keyakinannya, kita mengaitkannya. Ajukannya pertanyaan seperti ini: sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Kelas kita apa yang deh? Tadi kan sudah buat Bapak Ibu di kelas. Jadi apabila anak-anak itu telah melanggar, kita tanyakan lagi. Mungkin lupa. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Masa sih setiap anak itu ingin Bu, kelas saya itu Bu, rame gitu Bu? Sepertinya tidak mungkin ya Bapak Ibu. Ingin tenang, damai, dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan keyakinan yang ada pada diri anak tersebut dan bagaimana cara solusinya agar anak tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, terima kasih. Nah, dari sini saya ingin meminta umpan balik dari Bapak Ibu dari pemaparan yang saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Boleh kepada Bapak Herman? Boleh banget. Baik, terima kasih waktunya Ibu pemateri. Nah, dari pemaparan materi yang saya tangkap di sini dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Sulis, saya sadar betul bahwa selama ini posisi saya di sekolah ini sebagai penghukum, namun berdasarkan pemaparan ini saya harus merubah diri saya, paling tidak posisi saya sebagai teman. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa memposisikan saya sebagai seorang manajer. Kemudian kaitannya kalau saya pelajari di sini kaitannya dengan segitiga institusi yang sudah disampaikan bahwa posisi manajer ini sebenarnya kait kaitannya dengan segitiga institusi, di mana tadi dipaparkan bahwa langkah-langkah dalam segitiga institusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, harapannya nanti dengan menerapkan segitiga institusi tidak ada siswa atau siswi kita yang merasa tersimpan rasa dendam di dalam hatinya, sehingga seperti yang saya sampaikan di awal bahwa segitiga institusi ini sebenarnya hampir sama dengan dalam kutip pegadaian, di mana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti itu. Terima kasih. Saya sampaikan, berikan aplaus buat Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Kita di sini sama-sama belajar dan bagaimana cara kita sebagai guru dapat memfasilitasi murid kita sesuai dengan kebutuhan minat peserta didik kita agar sekolah kita
menjadi idaman orang tua murid dan mempercayai anak-anak mereka untuk sekolah di SD kita tercinta ini, yaitu SDN Paboto 2. Baik, saya akhiri dari pemaparan diseminasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Sulistina tadi, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya di lembaga kita tercinta ini. Dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka berakhir pula acara diseminasi pada kesempatan kali ini. Dari saya, sebelum menutup, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sisi saya, kalau misalkan ada tatanan bahasa yang kurang sempurna, kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Siap belajar hari ini? Siap. Mana ibu tidak mendengar suaranya? Siap belajar? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Sudah semangat? Sudah. Ayo sekarang coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Nah, sekarang ibu ingin membuat keyakinan kelas pada bagian ini. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu ya? Nah, tadi ibu lihat sebelum Makbel masuk, kalian tadi di luar berbicara dengan temannya yang terlalu kasar. Bagaimana? Apakah itu boleh berbicara dengan temannya dengan pakai nada kasar? Tidak boleh. Nah, itu termasuk ke peraturan kita ya, kesepakatan kelas kita, yaitu tidak boleh berbicara kasar dengan suara nada kasar. Tidak boleh bilang ke temannya itu sembarangan yang menyakiti hati. Kira-kira kesepakatan apa? Nah, ini ibu akan membuat keyakinan kelas kita, yaitu dari kalian sendiri. Apa yang diyakini oleh kalian? Nah, caranya adalah kalian menulis tentang yang tidak boleh dilakukan oleh diri kalian. Dengan teman, bisa dengan menjaga keselamatan dan kesehatan. Terus yang kedua, saling menghormati sesama teman. Setuju? Setuju. Terus berani. Setuju? Setuju? Setuju. Lagi tanggung jawab
Setuju tidak dengan yang setelah? Tanggung jawab sebagai siswa. Setuju? Nah, terus menyayangi, menghormati. Setuju? Saling menyayangi dan menghormati. Kalau berbicara dengan teman kasar, menghargai tidak ya? Saling menghargai. Jadi peraturannya harus bagaimana? Bantu. Setuju? Ya, berbicara dengan saling menolong. Kalau disuruh maju, ada teman sedang kesusahan, sedang berani, tidak ya, harus menolong. Nah, berarti harus tidak boleh. Nah, itulah kegiatan kelas kita. Bisa diingat dan perhatikan? Ya. Sekarang kegiatan kita sudah terwujud. Ada apa lagi? Selamatan, menjawab, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak boleh itu sudah kita sepakati. Kita sepakati dan wajib kita pelihara agar kelas kita, sekolah kita nyaman dan aman dalam belajar. Bisa? Dan mesti ingat nah, ya, Ibu akhiri untuk kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilakukan di kelas kita.